Perkenalkan, nama saya Halisa. Perkenalkan, nama saya Wardah. Perkenalkan, nama saya Sinta. Perkenalkan, nama saya Leni. Perkenalkan, nama saya Rangga. Perkenalkan, nama saya Andin. Kami dari SMK Kawung 2 Surabaya dan kami kelas 12 AKL. Kami di sini sekarang ada di Tugu Pahlawan. Kami bertugas untuk wawancara Museum Tugu Pahlawan. Dan di sini kami ada di loket penjualan tiket untuk membeli tiket masuk ke Museum Tugu Pahlawan. Dan harga tiketnya 5.000. Karena kita pelajar, kita cukup memakai kartu pelajar dan tiketnya itu pun gratis. Bisa kalian lihat, kami sudah memasuki Museum Tugu Pahlawan dan kami akan naik ke lantai 2 untuk melakukan videokan sejarah-sejarah yang ada di Tugu Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Kawung 2 untuk mewawancarai tentang sejarahnya Museum Pahlawan. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Yanti di sini sebagai staf edukasi di Museum November Surabaya. Sejak kapan Monumen Tugu Pahlawan berdiri? Tugu Pahlawan di sini merupakan cagar budaya. Kedua sebagai simbol simbol bahwa di sini dulu tempat peristiwa pertempuran 10 November. Ketiga, tempat wisata sejarah. Ya, tempat wisata sejarah yang ada di Surabaya salah satunya adalah di Tugu Pahlawan, adalah di sini ya. Makanya ada Tugu Pahlawan sebagai simbol dan titik 0. Berdiri pada tanggal 10 November tahun 1951. Diresmikan pada tanggal 10 November tahun 1952 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Mengapa Monumen Tugu Pahlawan ini dibuat dan siapa orang yang mempunyai ide untuk membangun Monumen Tugu Pahlawan ini? Jadi di sini mengapa Tugu Pahlawan dibangun? Tujuannya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November Surabaya. Dan yang mempunyai ide untuk membangun itu Bapak Dul Arnowo selaku Wali Kota Surabaya dan Bapak Insinyur Soekarno. Di mana letak Monumen Tugu Pahlawan? Monumen Tugu Pahlawan terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya. Apa tujuan didirikannya Monumen Tugu Pahlawan? Tujuan dibangunnya Monumen Tugu Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November di Surabaya, yang dimana pada waktu itu rakyat Surabaya dari Sabang sampai Merauke melawan tentara penjajah atau sekutu Inggris. Bagaimana kondisi Monumen Tugu Pahlawan saat ini? Kondisi Tugu Pahlawan mulai dibangun sampai saat ini tetap berdiri tegak, seperti semboyannya Pak Karno, berdiri tegak semangat untuk membela negara dan bangsa. Apa tingginya Monumen Tugu Pahlawan? Jadi tinggi Tugu Pahlawan 41,15 meter, bentuknya seperti paku terbalik. Manfaat dibangunnya Museum Tugu Pahlawan. Jadi manfaat dibangunnya Museum Tugu Pahlawan untuk melengkapi tempat wisata sejarah di sini, tempat Tugu Pahlawan. Tujuannya untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang ada hubungannya dengan peristiwa pertempuran 10 November.
tanggal berapa dan di mana perobekan bendera merah putih terjadi? Di peristiwa perobekan bendera di Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945, di mana kita udah merdeka, ternyata Belanda mengibarkan bendera Belanda merah putih biru. Akhirnya ada arek Surabaya tahu, akhirnya bersatu untuk menyobek birunya. Senjata-senjata apa saja yang digunakan saat peperangan terjadi? Jadi senjata-senjata yang dipakai oleh arek Surabaya termasuk salah satunya bambu runcing, terus bayonet, pisau, ketapel, batu seadanya yang digunakan pada waktu. Tapi dengan bersatunya tadi, maka rakyat Surabaya memenangkan pertempuran 10 November di kota Surabaya. Dan kesan untuk generasi muda Surabaya apa? Jadi pesan dan kesan untuk arek Surabaya, ya, satu, kita dulu kan memerangi musuh ya. Sekarang anak-anak muda, anak generasi muda memerangi kebodohan, ya. Harus belajar dengan giat, ya, meneruskan cita-cita para pahlawan dengan itu tadi, belajar dengan giat dan semangat. Sekian wawancara yang kami sampaikan, dan buat Bu Yanti, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk kami. Dan untuk yang semua lihat video ini, jangan lupa subscribe dan like dan komen. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! In the future.